Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk memeriahkan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, Panitia Pelaksana Lomba Bulan Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan berbahagia yang sedang menyaksikan. Nah, sudah berapa bahasa asing yang kalian kuasai? 1, 2, atau bahkan 3? Tentunya, itu sebagai bukti bahwa kita sudah berada di era modernisasi. Modernisasi sangat erat hubungannya dengan globalisasi yang berpengaruh terhadap aspek perkembangan budaya dunia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Habibullah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato berjudul Kesadaran Pelajar mengenai Globalisasi terhadap Eksistensi dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Rekan-rekan sekalian, perlu kita pahami, globalisasi adalah proses kehidupan menuju lingkup lebih luas, diikuti dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan untuk memacu kemajuan budaya lokal. Bahasa sendiri menjadi salah satu bagian budaya yang amat relevan terhadap perkembangan kehidupan. Sebagaimana bahasa Indonesia dilihat dari sejarahnya, sudah lama dijadikan alat pemersatu bangsa dan identitas yang melekat pada bangsa Indonesia. Pengaruh globalisasi telah memberikan dampak yang cukup kompleks, terutama disebabkan penggunaan bahasa asing di lingkup nasional. Tak jarang dari kita yang mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Bahkan parahnya lagi, mempelajari bahasa asing dengan meninggalkan bahasa nasional. Mempelajari bahasa asing memang menguntungkan guna menjalin relasi global antar umat di dunia, baik bertujuan bermitra kerja ataupun sekedar saling mengenal. Meski begitu, komunikasi dengan perbedaan budaya akan berefek pada pembentukan pola pikir baru yang menggantikan pola pikir lama. Hal ini dijadikan acuan kenapa terjadi penyusutan pada peminatan budaya lokal dan penggunaan bahasa Indonesia. Generasi muda yang penuh dengan semangat, kita dapat merasionalkan bahwa dampak era globalisasi dengan pengaruh bahasa asing bukanlah menjadi faktor utama yang melemahkan wawasan Nusantara dan kemajuan bahasa nasional Indonesia. Teori globalisasi sendiri berasal dari perkembangan pikiran para ahli ilmuwan di bidangnya. Begitupun dengan stigma negatif yang memperlihatkan anti terhadap globalisasi. Jadi, pikiran negatiflah yang bersalah memunculkan segala dampak buruk tersebut. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran kita untuk mengkaji globalisasi dengan baik akan membawa kebingungan untuk membedakan pengaruh baik dan buruknya. Terjadinya budaya asing yang telah melekat selayaknya budaya lokal karena globalisasi justru lebih menakutkan apabila tidak bisa memfilternya sehingga mengancam orisinalitas budaya lokal sendiri. Selain itu, seorang antropolog Indonesia, Prof. Dr. Kuncharaningrat menyatakan, sikap tuna harga diri. Dijelaskan kebanyakan orang yang mengagungkan budaya luar dan mengaplikasikan bahasa Indonesia tak sesuai dengan aturan kebahasaan pada umumnya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada diplomasi nomor 106 melansir bahwa terdapat 52 negara di dunia yang mengadakan program IPA atau program bahasa Indonesia bagi penutur asing seperti Inggris, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Yang mana bahasa Indonesia menjadi bahasa terpopuler urutan keempat di Australia dan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam. Nyatanya, era globalisasi telah memberikan dampak yang baik pula untuk dapat menginternasionalkan bahasa Indonesia serta meningkatkan ketertarikan bangsa asing untuk mengenal budaya lokal Indonesia. Sebagai pelajar yang terampil, kita dapat mengkolaborasikan
antara penggunaan bahasa Indonesia dan globalisasi dengan sikap yang inovatif agar teradaptasi manfaat yang lebih variatif. Seperti berikut ini. Yang pertama, menciptakan karya sastra puisi berbahasa Indonesia yang diunggah ke media sosial. Pembiasaan membuat puisi akan meningkatkan pemahaman serta produksi kata kita yang lebih baik sesuai dengan penggunaan aturan bahasa pada umumnya. Aktivitas ini juga membuat kita jauh lebih rajin untuk membuka KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia guna mencari kata yang sesuai diungkapkan pada karya sastra kita. Hal ini dapat mengikis penggunaan bahasa Indonesia populer atau bahasa gaul. Kemudian, karya sastra tersebut kita unggah ke media sosial, menyebabkan simpatik para pelajar lain untuk memahaminya, pun memikat minat mereka untuk menciptakannya. Yang kedua, membaca dan menulis secara digital. Kegiatan ini dilakukan dapat melalui aplikasi di gawai ataupun situs web, dapat berupa artikel dan tulisan cerita keseharian. Membaca dan menulis amat baik pada kesehatan mental pelajar, di mana ini dapat menjadi wadah penyaluran emosi diri pelajar dengan kreativitas, dan dapat pula memperkuat literasi bahasa Indonesia. Kemudian, yang ketiga, bergabung pada organisasi pemuda. Untuk mendukung relasi antara bangsa, kita sebagai pelajar muda bisa mengikuti organisasi berbasis internasional, di mana kita dapat mengenalkan kebudayaan lokal Indonesia pada forum organisasi tersebut. Banyak sekali organisasi pemuda, baik secara nasional maupun internasional, yang kita dapat ikuti untuk memperdalam ragam ilmu pengetahuan kita dengan gerakan yang proaktif. Semakin banyaknya perwakilan pemuda Indonesia di organisasi internasional akan membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di dalamnya. Rekan-rekan sekalian, peran bahasa Indonesia kini mulai tergeser dengan penggunaan bahasa asing dan bahasa Indonesia populer, dikarenakan para penggunanya yang kurang berinovasi untuk bisa melestarikannya menyesuaikan keadaan kini. Seorang novelis ternama, Ipo Santosa, berkata, "Ingat, zaman sekarang diam artinya sama dengan melangkah mundur. Hati-hati." Oleh karena itu, kita sebagai pelajar muda yang juga penerus bangsa harus bisa memfungsikan pikiran positif kita dengan gerakan yang efektif. Inovasi menjadi hal utama untuk dapat memenangkan segala aspek di globalisasi. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.